Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada tanggal 31 Agustus itu ada satu berita di mana seorang warga negara Australia, perempuan, berusia 72 tahun, mengalami pelecehan secara verbal yang dialami oleh beliau ini ketika beliau naik kereta api Tanah Melayu. Jadi kalau di Malaysia itu bukan kereta api, tapi kereta api. Jadi kereta api itu digabung jadi kereta api. Jujur saya mula-mula melihat tulisan itu, saya mengatakan kereta api gitu. Ternyata kereta api. Oke. Nah, wanita Australia berusia 72 tahun ini mengalami pelecehan secara verbal oleh beberapa anak muda yang masuk di gerbong kereta itu, di mana sebenarnya gerbong kereta itu dikhususkan untuk penumpang wanita. Sedangkan grup anak muda ini adalah laki-laki semua. Jadi wanita Australia ini memberitahu bahwa ini adalah gerbong untuk perempuan. Nah, sepertinya grup anak muda ini tidak menerima teguran dari si wanita Australia ini sehingga melakukan pelecehan secara verbal. Kemudian anak wanita Australia ini memberikan pernyataan bahwa sudah saatnya paradigma kita berubah dari perbedaan ras menjadi kepada attitude, menjadi kepada sikap saling harga menghargai. Itu suatu berita yang menurut saya agak bikin kaget saja. Oke, sekarang saya ingin berbicara tentang 3 kosakata. Kosakata pertama itu adalah kosakata yang saya tahu itu adalah kosakata yang berasal dari bahasa Jawa. Kosakata yang ingin saya bicarakan adalah ini. Kalau saya melakukan ini ya, saya mengambil 2 jari saya, jari jempol dengan jari telunjuk, kemudian saya letakin di kulit, kemudian saya gini ini. Itu namanya apa? Mencubit, kan? Ya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kosakata yang berasal dari kosakata bahasa Jawa, di mana itu dituliskan sebagai jiwit. Jiwit di dalam bahasa Jawa itu artinya mencubit. Jiwit itu cubit ya. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dituliskan dengan secara jelas dan gamblang bahwa itu adalah kosakata bahasa Jawa. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal kosakata yang lebih baku, yaitu cubit. Jadi kalau misalkan kita dalam tulisan yang resmi, dalam tulisan formal gitu ya, ketika ada orang menulis kosakata jiwit, maka itu termasuk dalam kosakata yang bukan baku. Jadi yang digunakan kosakata baku itu adalah kosakata cubit, jadi bukan jiwit. Apakah ada kosakata jiwit di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, teman-teman. Dan kosakata jiwit itu ada di dalam edisi kedua tahun 1986, ada di dalam edisi keempat tahun 2005. Itu tertulis sebagai kosakata natif. Jadi tidak tertulis itu sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa. Apa implikasinya kalau kosakata itu sudah dianggap kosakata natif? Artinya kosakata itu sudah mantap dan luas penggunaannya di Malaysia. Pertanyaannya, apakah rakyat Malaysia, terutama rakyat Melayu, menggunakan kosakata jiwit itu secara luas dan mantap penggunaannya di Malaysia? Saya tidak yakin kosakata jiwit ini digunakan di Malaysia. Itu adalah kosakata pertama. Kosakata kedua ini, kalau kita lihat sekilas seperti kosakata bahasa Cina ya, tapi saya nggak tahu nih asal-usul kosakata ini dari mana. Kosakata itu adalah jibun. Jibun itu adalah kata benda yang artinya hutang yang banyak. Berjibun itu mempunyai 2 arti kata. Yang pertama itu adalah kata kerja, yaitu artinya berutang banyak, dan bisa juga menjadi kata sifat yang artinya banyak sekali tentang orang, dan di situ tertulis bahwa ini adalah kosakata dari bahasa Cina. Kemudian kalau kita melihat kosakata sejibun, itu adalah kata sifat yang artinya banyak sekali atau berjibun. Apakah ada kosakata jibun di dalam Kamus Melayu Malaysia? Yang menarik adalah di dalam Kamus Melayu Malaysia terdapat
kosakata jibun, tapi itu langsung ada turunannya menjadi si jibun. Dan kosakata si jibun ini tidak dikenal di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dikenal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejibun, tetapi di Malaysia menjadi si jibun. Si jibun menurut Kamus Melayu Malaysia itu artinya orang yang hutangnya banyak. Kenapa saya tertawa, teman-teman? Karena kalau dikatakan bahwa si jibun, berarti itu adalah si itu kan menunjukkan orang ya, si dia, ya. Berarti dia merujuk bahwa si jibun ini adalah orang yang hutangnya banyak. Saya curiga ya bahwa ketika Kamus Melayu Malaysia mengadopsi kosakata jibun atau si jibun ini, ada ejaan berbeda. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena gini, dalam bahasa Indonesia sejibun, bagaimana kita mengejanya? S-E-J-I-B-U-N. Kemudian, kalau itu diejakan ke dalam bahasa Malaysia, yang menggunakan ejaan bahasa Inggris, menjadi apa? S-I. Karena itu dituliskan si jibun, bukan sejibun. Kalau sejibun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya banyak sekali, berjibun. Jadi bukan mengatakan hutang. Sejibun itu mengatakan banyak sekali, berjibun. Sedangkan di Kamus Melayu Malaysia, si jibun itu menyatakan orangnya. Kosakata ketiga ini sebenarnya juga dari bahasa Jawa. Kosakata ketiga ini adalah kosakata sifat, yaitu jendul. Jendul itu artinya benjol, bincul, atau jenggul. Jadi itu maksudnya jendul. Apakah ada kosakata jendul di dalam Kamus Melayu Malaysia? Arti dari kosakata jendul di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah benjol, bincul, jenggul, dan tonjol. Jadi kalau menonjolkan berarti menjendulkan gitu ya. Di sini di dalam Kamus Melayu Malaysia terdapat tambahan sinonim kata, yaitu tonjol. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hanya ada 3 aja, benjol, bincul, dan jenggul. Seperti biasa, apakah kosakata jendul itu di dalam Kamus Malaysia sebagai kosakata natif itu digunakan secara luas dan mantap penggunaannya di Malaysia? Saya tidak yakin, karena rakyat Malaysia, terutama rakyat Melayu, akan memilih kosakata tonjol. Apakah suatu kebetulan juga bahwa arti dari kosakata jendul itu, saya bisa mengatakan 90% sinonim kosakatanya sama dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Bukan suatu kebetulan yang kebetulan tentunya. Oke, teman-teman, itu saja. Sehat walafiat selalu. Dadah!